Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, baru-baru ini ada YouTuber Kristen, dia membuat konten di channel YouTube-nya teman-teman dengan judul Hajar Aswad, tempat esek-esek Nabi Ibrahim vs Hagar. Lalu tanda tanya, dia lanjutkan dengan menulis Abdul Somad dipermalukan ajarannya. Ini orang, saya tidak tahu apa maksud dan tujuan orang ini membuat konten seperti ini teman-teman. Lalu setelah ditulis oleh Dodi Supriyadi di komunitas channel YouTube beliau, orang ini teman-teman mengubah nama kontennya dengan Hajar Aswad ternyata kepala Aphrodite. Teman-teman tahu apa itu Aphrodite? Yakni Dewi Cinta. Subhanallah, dia menyatakan bahwa Hajar Aswad ternyata kepala Aphrodite, Dewi Cinta orang-orang Yunani kuno. Abdul Somad dipermalukan ajarannya. Nah, auzubillah. Jadi teman-teman, orang ini sepertinya sudah mulai menyenggol-nyenggol umat Islam di saat umat Islam sedang khusyuk melaksanakan ibadah puasa. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik terlebih dulu channel YouTube-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Setelah saya amati teman-teman, video orang ini teman-teman, nama channel YouTube-nya David Saguna. Yang pertama, poin yang pertama yang dapat saya tangkap teman-teman, dia ingin umat Islam untuk tidak percaya bahwa batu Hajar Aswad ini turun dari surga. Dan dia teman-teman memberikan doktrin-doktrin yang dia ini mungkin tidak memahaminya. Seperti ini, mari kita coba simak. Nah, bahkan Ustadz Abdul Somad mengajarkan bahwasanya Hajar Aswad ini mempunyai kuasa untuk menghisap ataupun menghapus dosa-dosa manusia. Itulah mengapa batu Hajar Aswad yang dulunya sangat putih, kini bahkan dari hari ke hari akan semakin hitam karena dosa-dosa manusia yang dihisap. Nah, yang dia pahami teman-teman bahwa batu Hajar Aswad itu memiliki kemampuan menghisap dosa-dosa manusia. Ini adalah pemahaman yang keliru teman-teman. Dan sengaja dia publikasikan pemahaman dia ini agar umat Islam meyakini bahwa batu Hajar Aswad ini memiliki kemampuan bisa menyerap dosa manusia. Di dalam pemikiran David Saguna ini teman-teman, yang ingin dia sebarkan kepada umat muslim bahwa batu Hajar Aswad ini memiliki kemampuan secara zatnya untuk menarik dosa-dosa manusia yang mencium batu ini. Na'udzubillah. Dia ingin umat muslim memiliki pemikiran seperti itu. Lalu dia bantah sendiri pemikiran dia sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi videonya. Saya tidak ingin memberikan tanggapan yang lebih jauh, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait dengan hal macam begini, karena ini sangat sensitif. Yang saya mau katakan bahwa, jikalau saya ditanyai soal apakah Anda percaya bahwa Hajar Aswad itu benar-benar merupakan batu yang berasal dari surga, maka sikap iman saya mengatakan bahwa agak sulit saya mempercayai hal tersebut. Wajar, teman-teman, wajar. Karena dia bukan orang muslim. Dia ini beragama Kristen. Bagaimana mungkin orang Kristen meyakini hal seperti ini, teman-teman? Tapi keyakinan orang Kristen, dia meyakini Tuhan yang dia sembah ini bisa mati. Oke, kita lanjutkan lagi. Lagi, semacam ajaran Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu merupakan pernak-pernik surga yang dihadiahkan kepada Nabi Adam tak kala Nabi Adam turun ke dunia. Dan itu punya kuasa atau kemampuan ajaib bisa menghisap ataupun menghapus dosa-dosa manusia. Dalam konteks ini lagi-lagi saya tidak setuju dengan pandangan-pandangan macam begitu. Saya meyakini bahwa benda-benda mati apapun di dunia ini itu tidak akan mungkin punya kuasa atau kemampuan menghisap ataupun menghapus dosa-dosa manusia. Jadi teman-teman, dia ingin menanamkan, menegaskan bahwa apa yang dia ingkari ini adalah keyakinannya umat muslim. Ini kan lucu teman-teman. Sebetulnya umat muslim tidak memiliki keyakinan seperti itu. Persyaratan amal ibadah diterima oleh Allah di dalam agama Islam ini ada dua persyaratannya. Ini yang ingin saya kasih tahu kepada David Saguna ini. Yang pertama,
harus ikhlas. Harus ikhlas semata-mata hanya untuk mencapai ridho Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, harus i'tiba. Harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, saya teringat dengan perkataan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mencium batu Hajar Aswad, Umar bin Khattab menyatakan seperti ini. Wahai batu, kamu itu tidak lebih hanyalah sebuah batu. Kalau saja Nabi Muhammad SAW tidak mencium batu ini, maka kami tidak akan mencium batu ini. Jadi di sini teman-teman, kenapa dosa-dosa umat Islam diampuni oleh Allah ketika mencium batu Hajar Aswad ini? Karena itibaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi yang mengajarkan demikian. Bukan berarti batu ini memiliki kemampuan untuk menghisap dosa-dosa manusia. Na'udzubillah, ini sangat jauh sekali dari ajaran agama Islam. Jadi teman-teman, David Saguna ini ingin mempengaruhi umat-umat Islam yang masih lemah ilmunya, masih lemah imannya, agar beranggapan bahwa, oh ternyata batu Hajar Aswad ini memiliki kemampuan bisa menghisap dosa-dosa manusia yang menciumnya. Akhirnya apa teman-teman? Kita menjadi syirik. Dia ingin merusak akidah umat Islam. Sehingga akhirnya teman-teman, yang dia inginkan umat Islam berbondong-bondong untuk pindah ke agama yang dianut. Na'udzubillah. Jadi jelas ya teman-teman, kita mencium batu Hajar Aswad ini diampuni oleh Allah dosa-dosa kita bukan karena batunya. Bukan karena batu Hajar Aswadnya. Bukan karena batu Hajar Aswad memiliki kemampuan menghisap dosa-dosa manusia. Bukan. Tapi karena itibak kita kepada sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini adalah dua hal yang berbeda. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, tetapi itulah keyakinan yang dibangun di dalam agama Islam, dan tentu kita tidak punya hak untuk menilai keimanan saudara-saudara kita yang ada di sana. Dia menyatakan tidak berhak menilai. Na'udzubillah. Tapi dia membuat video ini teman-teman. Ini bukan saja menilai, tapi sudah menista agama Islam. Seperti tadi, dia membuat judul di videonya ini, batu Hajar Aswad ini adalah tempat esek-esek Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah kalimat penistaan. Ketika Mas Dodi Sepriadi menaikkan kasus ini di tag komunitas channel YouTube-nya Mas Dodi Sepriadi, orang ini lalu mengubah judulnya teman-teman. Dia ubah judulnya, batu Hajar Aswad ini adalah kepala Dewi Aphrodite. Lebih parah lagi, kepala Dewi Aphrodite, Dewi cinta orang-orang Yunani kuno. Kepala Dewi cinta teman-teman. Dia anggap agama Islam ini adalah agama pagan, agama penyembah berhala. Ini kan sangat-sangat astagfirullah. Oke, kita lanjutkan lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kesimpulannya sangat jelas tadi bahwa menurut John of Damascus, ternyata Hajar Aswad, batu mulia penghapus dosa dalam perspektif iman Islam itu bukanlah batu yang berasal dari surga, tetapi itu adalah kepala Aphrodite atau Dewi Cinta. Dia menyebut nama siapa tadi? John of Damascus. Jadi David Saguna ini teman-teman, dia di dalam videonya menjadikan nama John of Damascus tadi sebagai rujukannya teman-teman. Siapa itu John of Damascus ini? Dia adalah salah seorang keturunan Arab, tapi beragama Kristen. Dia membuat sebuah buku, yang mana teman-teman bukunya ini sangat menciderai umat Islam. Orang ini adalah orang yang sangat benci kepada Islam teman-teman. Jadi rujukannya ini teman-teman. Coba teman-teman simak penjelasan dari channel YouTube Tasik Ngaji ini. Siapakah orang ini? John of Damascus kalau dalam bahasa Arab adalah Yohana fi Dimashq, bahwa orang ini begitu sangat bencinya kepada Islam, setengah mati dia benci kepada Islam. Bahkan orang ini membuat tuduhan-tuduhan yang sangat bodoh ya ikhwan. Maka para ulama mengatakan dalam sebuah karyanya, para ulama dalam sebuah bukunya para ulama, orang ini kadzabul jahil.
Biasanya yang membodoh-bodoh itu orang pintar ya, karena pintar tetapi pintarnya kebelinger, kemudian dia melakukan kebodohan, dia melakukan kebohongan. Akan tetapi ini tidak ya ikhwah. Kata para ulama, John of Dimashq ini atau Yohana fi Dimashq ini, dia kadzab al-jahil. Dia sudah bodoh, kemudian dia melakukan kebohongan-kebohongan, dia melakukan kedustaan-kedustaan yang sangat nyata. Bagaimana tidak dusta, bagaimana tidak bohong, bagaimana tidak bodoh ya ikhwah. Kami akan sampaikan salah satu bukunya, dia mengatakan dalam John of Dimashq itu atau John of Damascus itu, katanya Al-Quran itu menjiplak dari Bible. Al-Quran itu menjiplak dari perjanjian baru dan perjanjian lama dari seorang bihara Aryan ya ikhwah. Nah, para ulama mengatakan pertama, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu biara Aryan, kemudian kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belajar dengan biara Aryan. Sampai sekarang John of Dimashq ini tidak menjawab apa yang kemudian diklaimnya itu ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama biarawan Aryan itu. Tidak ada jawabannya ya. Kemudian para ulama juga mengatakan kalau misalkan Al-Quran menjiplak dari Bible itu sendiri, di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Bible. Al-Quran berbicara tentang Nabi Saleh, Al-Quran berbicara tentang Nabi Ayub, Al-Quran berbicara tentang Luqman, Al-Quran berbicara tentang Zulkarnain, Al-Quran berbicara tentang Harut Marut. Dalam Bible tidak ada penjelasan demikian. Apakah Al-Quran menjiplak dari Bible? Tidak ya ikhwah. Oke, cukup sekian teman-teman video kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Sekali lagi teman-teman, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan sampai terpancing emosi kita. Jangan sampai kita main hakim sendiri. Jangan kita sampai melanggar hukum di negara kita ini. Kita serahkan semoga kepada pihak yang berwajib mau menangani kasus penistaan agama yang dibuat oleh David Saguna ini teman-teman. Negara kita ini adalah negara hukum. Semoga aparat pemerintah menangkap dan mengadili orang ini. Saya Rizky Musa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.